Bismillah, Assalamualaikum. Haruskah kita sarapan? Harus, karena dengan sarapan bisa mensuplai energi sehingga kita bisa enjoy dan bersemangat dalam melakukan aktivitas harian kita. Bahkan bisa menekan keinginan kita untuk ngemil dan makan berlebih. Tetapi kalian nggak perlu sarapan jika kalian bangunnya kesiangan. Sementara jadwal olahraga kalian di gym harus segera dimulai. Kan kita punya simpanan glikogen yang bisa kita manfaatkan setiap saat. Tetapi kenapa lemak di bagian perut, paha, dan pantat kebanyakan susah hilang meskipun seseorang sering kelaparan? Hati-hati. Di luar sana banyak para pelaku diet yang cenderung untuk memilih makanan-makanan tertentu yang justru menyebabkan asumsi yang buruk pada makanan yang sehat dan berkualitas. Contohnya, mereka takut mengonsumsi apel, alpukat, ikan-ikanan, famili kubis-kubisan, bahkan mangga, serta masih banyak yang lainnya yang justru golongan makanan ini sangat mensupport kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Dan kalau bisa memang harus kita konsumsi setiap harinya. Kecuali jenis makanan yang ada hanya pada musim-musim tertentu. Tetapi mereka justru fokus untuk meningkatkan konsumsi terhadap selada air, seledri impor, bahkan minum air yang banyak. Ada apa ini sebenarnya? Yuk simak informasi lengkap dan menariknya di video berikut. Let's go! Apa yang bisa kalian bayangkan jika seluruh makanan yang kalian konsumsi itu tidak memiliki energi? Padahal pada saat tubuh melakukan pencernaan makanan, proses ini bisa berlangsung karena adanya persediaan energi di dalam tubuh seseorang. Bahkan, otak kita pun bisa bekerja secara maksimal jika asupan glukosa berjalan dengan lancar, alias sesuai kebutuhannya. Bukankah glukosa itu diperoleh dari makanan yang kaya akan energi, yang berasal dari golongan makronutrisi? Bukankah pada saat tubuh kalian sakit, tubuh juga memerlukan energi untuk memulihkan kesehatannya? Bahkan pada saat kalian sedang mual-mual atau pusing, kalian tetap harus berangkat kerja karena ada meeting yang harus kalian hadiri dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Itu juga memerlukan energi. Lemas kak tubuh kita jadinya jika makanan yang kita konsumsi tidak mensupport kebutuhan energi di dalam tubuh kita. Bukankah dari semua contoh yang barusan saya sebutkan itu memerlukan energi? Dari contoh tersebut, kira-kira ada nggak hubungan energi dengan nutrisi makanan, jenis makanan, waktu makan, stres, level aktivitas harian seseorang, serta komposisi tubuh seseorang? Misalkan gemuk, kurus, tinggi, besar, kecil, berotot, muda, tua, dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan adalah, haruskah kita sarapan sebelum melakukan olahraga di pagi hari? Jawaban bisa harus, bisa tidak. Jika jawabannya harus, karena sarapan mensuplai energi saat kalian melakukan olahraga. Akibatnya, kalian bisa bersemangat saat melakukan olahraga. Bahkan rasa senang pun bisa kalian nikmati. Yang justru hal ini merupakan sumber. Yang justru hal inilah yang menjadi faktor pendukung suksesnya diet kalian semua. Di samping itu, ternyata sarapan bisa menekan kalian untuk ngemil atau makan yang berlebih yang berpotensi meningkatkan kegemukan, yang tentunya bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit diabetes, jantung, stroke, darah tinggi, kardiovaskuler, dan lain-lain. Tetapi jika jawabannya tidak, minimal karena kalian bangun kesiangan, sementara jadwal olahraga kalian di gym harus segera dimulai. Ingat, setelah sarapan, jangan langsung olahraga.
jika kondisi tubuh kalian kurang fit, karena umumnya bisa menimbulkan sakit perut. Yang minimal 15 menit hingga 20 menit jeda waktunya untuk berolahraga. Tetapi hal ini tentunya nggak bisa disamaratakan. Sesuaikan dengan kondisi fisik kalian masing-masing. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman saya, termasuk saya sendiri, ternyata sehabis sarapan langsung melakukan tenis lapang, renang, lari, dan berbagai jenis olahraga yang lainnya. Ternyata nggak ada masalah. Kenapa? Karena kami melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga. Tetapi ini semua juga tergantung pada seberapa besar porsi sarapan seseorang. Jika kalian bangun kesiangan, jangan dijadikan alasan untuk tidak sarapan. Kemudian jadi terbiasa meninggalkan sarapan terus-menerus. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan sepele inilah yang bikin kalian cepat gemuk. Kalaulah kita tidak sarapan, tetapi kita masih mampu berolahraga, karena kita memiliki simpanan glikogen di dalam liver atau lemak tubuh di bagian perut, pinggang, pantat, yang tentunya dalam waktu darurat bisa kita manfaatkan kapan saja. Tapi pertanyaannya, kenapa lemak di bagian perut, paha maupun pantat susah dihilangkan meskipun seseorang sering kelaparan? Di video sebelumnya atau video yang ke-22 sudah saya jelaskan. Gimana kak? Masih tetap bisa fokus? Oke, kita lanjut. Biar kalian nggak susah atau ribet, jangan hiraukan masalah kalori makanan. Tetapi tetaplah fokus pada kualitas nutrisi makanan, makan yang teratur, plus olahraga. Coklat, es krim, bolu keju, cookies, rendang, kare, kopi susu, es kopior, dan lain-lain adalah jenis makanan ataupun minuman yang tinggi lemak. Tetapi jika kita makan secara berkala saja, sudah tentu dengan kondisi metabolisme tubuh kita yang cepat, tidak masalah. Yang penting, nikmati saja makanan ataupun minuman itu senikmat mungkin. Dan hindari rasa takut saat memakannya, yang bisa meningkatkan rasa stres atau memperburuk situasi, yang sebenarnya justru pemicu kegemukan. Saya ada pertanyaan nih kak. Apa reaksi tubuh yang kalian rasakan saat kalian sendiri atau orang lain menghidangkan makanan yang enak, sedap, dan masih panas di hadapan kalian untuk kalian nikmati? Apa kalian menarik nafas, pertanda kalian mencium bau yang harum dan sedapnya makanan, bahkan sampai meneteskan air liur untuk segera menyantapnya? Ini merupakan respon tubuh yang spesifik, pertanda tubuh kita sedang mengamati jenis makanan itu, apa saja yang ada di dalamnya. Tetapi lain halnya dengan para pelaku diet yang telah lama memilih diet tertentu. Mereka cenderung tetap pada konsepnya untuk memilih-milih jenis makanan tertentu, yang justru menyebabkan asumsi yang negatif pada makanan yang seharusnya makanan itu adalah makanan yang sehat dan berkualitas. Bahkan sampai-sampai mereka itu tidak bernafsu untuk mengonsumsinya alias memakannya. Apakah contoh seperti ini kak yang kalian inginkan? Bukan kan? Kita nggak akan bisa hidup sehat tanpa nutrisi dari berbagai sumber makanan, yang sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video saya terdahulu, bahwa setiap jenis makanan itu memiliki unsur makro dan mikronutrisi yang berbeda, yang jika kalian berusaha untuk mengonsumsinya secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, kalian pasti mendapatkan kesehatan tubuh yang utuh dan menyeluruh. Contohnya gini kak, jika kalian mengonsumsi buah alpukat
Jenis makanan ini ternyata bisa memproteksi atau melindungi tubuh kalian dari kemungkinan terserangnya penyakit jantung, penyakit arteri, bahkan bisa menekan level kolesterol di dalam darah dan menyehatkan kulit kalian. Nah, ini kabar baik buat kalian yang pingin tampil glowing alias cantik. Kenapa? Karena umumnya alpukat kaya akan vitamin E, alpha karotin, lemak sehat atau monosaturated fat, bahkan asam lemak esensial omega 6. Alpukat ini juga kaya antioksidan loh. Tetapi kalian harus hati-hati dalam menfilter segala informasi yang ada di depan kalian. Karena di luar sana banyak pelaku diet yang mengklaim bahayanya mengonsumsi alpukat. Lucu kan jadinya? Jika kalian menyukai video ini, please like and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin. Lebih hebat lagi jika kalian bersedia men-share video-video Suprati ini ke anggota keluarga dan teman terdekat kalian masing-masing. Barangkali mereka juga membutuhkan informasi yang menarik yang ada di dalam video channel Suprati. Gimana kak? Masih tetap bisa fokus? Oke, kita lanjut. Bahkan ada para pelaku diet yang hanya fokus untuk meningkatkan asupan selada air, seledri impor, dan memperbanyak asupan air. Mereka terbiasa fokus untuk mengukus dada ayam untuk menekan adanya kolesterol di dalamnya. Mereka juga tidak mengonsumsi ikan-ikanan karena katanya tinggi merkuri dan lain-lain. Coba tebak kak, faktor apa yang mungkin terjadi di lapangan jika kalian memilih jenis diet seperti ini? Kita akan stres kak dengan jenis diet yang monoton ini. Ini pasti memicu rendahnya nafsu makan seseorang. Padahal kita bisa sehat karena tersedia banyaknya nutrisi makanan sehat dari berbagai jenis makanan yang kita konsumsi. Yang benarnya justru hal inilah yang membuat seseorang cepat gemuk yang mereka tidak ketahui. Bahkan tidak sehat karena tubuh cenderung memproduksi lemak lebih banyak, bukan meningkatkan pertumbuhan otot yang sehat. Jangan lakukan diet seperti ini. Sangat berbahaya. Karena saya dan kalian tentunya adalah pencinta makanan nikmat. Saya sangat menyukai hal-hal yang baru dalam mengolah makanan saya sendiri. Insya Allah, saya akan terus belajar kepada orang lain yang tentunya lebih ahli di bidangnya. Karena ini yang bikin semangat hidup kita meningkat. Nyampe teman saya ada yang bilang, yang penting hati senang meskipun tidak punya uang. Hati-hati kak, ini juga hoax. Mana mungkin hidup kalian bisa senang tanpa uang? Makanan itu nggak datang dengan sendirinya. Perlu kerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi lain cerita lagi jika kalian memiliki mesin uang. Tanpa kerja keras pun, uang melimpah. Tetapi, saya pun juga tidak berkata, uang itu segalanya. Kenapa? Karena di luar sana, banyak orang yang stres hidupnya justru karena kebanyakan uang. Akibatnya, sakit kronis pun menyapa. Hi, I'm coming. Sudah kak, lakukan segalanya sesuai porsi yang kita butuhkan. Artinya, jangan berlebih ataupun berkurang. Keduanya tidak baik. Begitu juga dengan diet. Lakukan diet sederhana ala channel Suprati saja. Dijamin sip and sehat. Buktinya, hari-hari saya enjoy. Tentunya semakin aha. Contoh lain nih kak, banyak di luar sana para pelaku diet tertentu mengklaim bahwa mengonsumsi brokoli, kubis-kubisan, termasuk kubis Brussels dan bayam,
bisa meningkatkan rematik dan asam urat. Yang benar aja, jangan percaya. Ini hoax. Asal omong aja. Faktanya, justru golongan makanan yang barusan saya sebutkan ini bisa membantu kita dalam menghilangkan zat-zat berbahaya seperti racun di dalam tubuh. Golongan sayuran ini juga kaya akan glucosinolate yang berfungsi melindungi kita dari kanker prostat, kanker payudara, kanker pada paru-paru, dan liver. Intinya, kita harus smart dalam memfilter segala informasi yang ada di depan kita. Artinya, jangan asal coba. Kaji secara seksama, baru eksekusi. Jika para pelaku diet di luar sana mengklaim mengonsumsi apel bisa menyebabkan kegemukan dan susah buang air besar, ini nyata-nyata hoax. Umumnya, apel kaya akan vitamin C yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Tingginya kandungan antioksidan di dalam apel memungkinkan seseorang terhindar dari berbagai jenis penyakit kanker. Kandungan pektinnya juga tinggi, yang bisa membantu menekan level kolesterol di dalam darah serta meningkatkan fungsi saluran pencernaan secara optimal. Nah, mana ini yang benar? Begitu juga dengan mangga. Mangga bukanlah jenis golongan makanan yang memicu sakit perut atau diare. Tetapi dengan mengonsumsi mangga inilah kita bisa terhindar dari penyakit jantung dan berbagai jenis kanker. Karena umumnya mangga kaya akan beta karotin, vitamin E, vitamin C, serat, bahkan potasium. Wortel bukanlah makanan pemicu penyakit kuning, tetapi saya memiliki baju kuning. Insya Allah suatu saat saya pakai. Umumnya, wortel kaya akan alfa karotin dan beta karotin yang bisa melindungi kita dari terserangnya penyakit kanker paru-paru, meningkatkan sistem imun tubuh, serta menjaga kesehatan kulit dan mata. Mengenai manfaat rempah-rempah bagi kesehatan tubuh kita, insya Allah akan saya jelaskan di topik video mendatang. Tunggu kehadirannya. Video seru yang lainnya ada di sini. Wassalamualaikum. Bye.